Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca itu biasanya praduga bahwa hari ini bakal cerah nggak ya, bakal mendung nggak ya. Tapi namanya ramalan tidak pernah jadi persis sama seperti ramalan. Mungkin dari 100% ramalan yang terwujud hanya 50. Karena memang manusia tidak pernah tahu akan hari esok. Dan termasuk hari ini, berapa jam ke depan pun kita tidak tahu. Sehingga mari sama-sama kita andalkan Tuhan. Kita awali dengan pujian PKJ 241, tak kutaukan hari esok. PKJ 241, tak kutaukan hari esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh berjalan lagi dalam anugerah Tuhan, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi biarlah kami bersandar hanya kepadamu. Kami serahkan hanya dalam nama pembacaan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 29 ayat 1-11. 1 Samuel 29 ayat 1-11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu sahab Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku?
tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu sejak saat kau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah dan pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang akan datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak menuju ke Yizreel. Bapak Ibu, kalau minum obat, apalagi obat yang tablet gitu ya, itu biasanya selain kalau yang bentuknya besar susah ditelan, rasanya pahit. Apalagi kalau yang bentuknya puyer, waduh, pahitnya mantap. Kalau buat kita mungkin orang dewasa udah nggak terlalu sulit, tapi buat anak-anak kalau yang obat yang pahit itu makin berat. Tapi sekalipun pahit, obat itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sehingga biasanya yang pahit itu penting untuk kesembuhan. Justru kebalikan, yang manis-manis malah seringkali membuat kita sakit. Raja Akis dalam bacaan kita dapat diyakinkan tentang kesetiaan Daud. Tetapi bagaimana dengan para panglima Filistin? Maukah mereka percaya pada kesetiaan musuh mereka, yaitu Daud? Tidak. Mereka khawatir kalau Daud ini akan berkhianat di tengah jalan. Dan di mata mereka Daud ini tetap orang Israel. Ternyata ini meyakinkan kesetiaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Daud harus menelan pil kepahitan akibat ulahnya. Untuk meyakinkan kesetiaannya, berbagai cara dia tempuh. Tetapi untuk meyakinkan kita kepada Allah hanya dengan cara mentaati perintahnya. Bicara soal mentaati perintah Tuhan itu pasti memang selalu nggak enak. Mengalah, sabar, disakiti tetap balas kebaikan, melewati setiap pergumulan harus dengan keuletan, walaupun perjuangan sudah setengah mati tapi nggak ada hasilnya. Tapi kepahitan itu pun ada gunanya. Bahwa kepahitan itu menolong kita untuk menguji apakah kita setia. Daud harus dengan lapang dada menerima kenyataan ini. Tapi di balik pil pahit ini Tuhan punya maksud lain di luar pemikiran Daud. Orang Filistin menolaknya adalah cara Tuhan menyelamatkan Daud dari dosanya. Sehingga Tuhan mampu mengubah yang pahit jadi manis, yang lemah dibangkitkan, yang susah jadi bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau juga ada pil pahit yang akan kita telan, kejadian-kejadian berat yang tidak mudah kita lewatkan, marilah kita melihat itu sebagai bagian dari cara Tuhan mengasihi kita. Pil pahit itu tujuannya untuk menyembuhkan kita. Makin pahit kenyataannya, berarti makin menuju kita jalan kesembuhan. Tapi makin manis, hati-hati, bisa jadi itu godaan. Sama seperti jajanan-jajanan dan kue-kue yang enak-enak manis-manis, justru buat kita sakit. Tapi pil pahit penting, supaya kita bisa bertumbuh. Sehingga kalau ada yang pahit di depan mata, jangan dihindari. Diterima, dijalani. Siapa tahu ada yang sedang Tuhan pulihkan dan benarkan dalam hidup dan diri kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar seperti Daud menelan pil pahit. Tidak nyaman, tidak enak, tapi kami tahu pil pahit ini manfaatnya besar untuk hidup kami. Kami serahkan, biarlah hari ini segala kepahitan yang akan kami lewati, kami sandarkan kepadamu ya Tuhan. Juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.